Bagaimana jika segala hal dalam hidup Anda direnggut? Keluarga, kebebasan, kenyamanan, bahkan harapan. Apa yang tersisa? Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi Nazi Auschwitz, menghadapi pertanyaan itu secara nyata. Di tengah kelaparan, kekerasan, dan kematian yang setiap hari mengintai, Frankl menemukan satu kebenaran yang mengguncang dunia psikologi. Manusia bisa kehilangan segalanya, kecuali kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri. Dan dari pengalaman paling kelam itu, lahirlah sebuah pemahaman mendalam tentang makna hidup yang kemudian diabadikan dalam buku legendaris Man's Search for Meaning atau Manusia Mencari Makna. Buku ini bukan sekadar kisah penderitaan. Ini adalah panduan psikologis dan filosofis tentang bagaimana manusia bisa bertahan, bangkit, dan menemukan tujuan, bahkan di tengah neraka sekalipun. Kehidupan di kamp, bertahan di tengah ketidakpastian. Kehidupan di kamp konsentrasi bukan sekadar keras. Itu adalah penghancuran total terhadap tubuh, mental, dan identitas manusia. Setiap hari dipenuhi rasa lapar, ketakutan, penyiksaan, dan ketidakpastian. Orang-orang kehilangan nama mereka, digantikan oleh angka. Mereka kehilangan hak, martabat, bahkan seringkali alasan untuk hidup. Frankl menyaksikan sendiri bagaimana keputusasaan menghancurkan banyak tahanan dari dalam. Banyak yang menyerah, bukan karena tubuh mereka lemah, tetapi karena jiwa mereka kehilangan makna. Namun, di tengah kegelapan itu, Frankl menyadari sesuatu yang luar biasa. Mereka mungkin bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi tidak pikirannya. Ia memahami bahwa selalu ada ruang batin yang tak bisa disentuh oleh kekejaman luar. Ruang di mana manusia tetap punya pilihan. Apakah ia akan menyerah atau tetap mempertahankan makna hidupnya? Frankl melihat bahwa orang-orang yang bertahan bukan selalu yang paling kuat secara fisik. Seringkali, mereka adalah orang-orang yang masih memiliki alasan untuk hidup. Mungkin ingin bertemu keluarga lagi, mungkin ingin menyelesaikan pekerjaan penting, atau mungkin hanya ingin membuktikan bahwa penderitaan ini tidak akan menghancurkan jiwanya. Pelajaran besar dari kamp itu adalah, jika seseorang memiliki mengapa untuk hidup, ia mampu menanggung hampir segala bagaimana. Frustrasi eksistensial saat hidup terasa kosong. Frankl kemudian melihat bahwa penderitaan tidak hanya terjadi di kamp konsentrasi. Di dunia modern, banyak orang tampak hidup nyaman, tetapi sebenarnya mereka terjebak dalam kehampaan batin. Mereka mengejar uang, status sosial, validasi, kesuksesan, namun tetap merasa kosong. Frankl menyebut kondisi ini sebagai krisis eksistensial ketika seseorang kehilangan arah dan tidak lagi memahami untuk apa ia hidup. Inilah ironi manusia modern. Kita memiliki lebih banyak kenyamanan, tetapi seringkali lebih sedikit makna. Banyak orang sibuk mengisi waktu, tetapi tidak benar-benar hidup. Mereka berfungsi, tetapi tidak merasa berarti. Menurut Frankl, kebutuhan terdalam manusia bukanlah kesenangan atau kekuasaan, tetapi makna. Tanpa makna, hidup terasa hampa. Dan kehampaan ini sering berubah menjadi kecemasan, depresi, bahkan keputusasaan. Logoterapi. Temukan makna, atasi penderitaan. Dari sinilah Frankl mengembangkan teori psikologisnya yang terkenal, logoterapi. Logoterapi berfokus pada satu gagasan utama. Motivasi terbesar manusia adalah keinginan untuk menemukan makna hidup. Berbeda dengan banyak pendekatan psikologi lain yang berfokus pada trauma masa lalu, logoterapi lebih menekankan masa depan. Bukan sekadar bertanya, apa yang terjadi padaku? Tetapi, untuk apa saya tetap hidup? Apa yang hidup harapkan dari saya? Frankl percaya bahwa bahkan dalam penderitaan terdalam, hidup tetap memiliki makna. Makna bisa ditemukan melalui 1.
karya atau tindakan. Apa yang kita ciptakan, kontribusikan, atau lakukan. Cinta dan hubungan, siapa yang kita cintai, dan bagaimana kita hadir bagi orang lain. Sikap terhadap penderitaan, ketika penderitaan tak bisa dihindari, kita tetap bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dengan kata lain, kita mungkin tidak selalu bisa mengubah keadaan, tetapi kita selalu bisa mengubah makna dari keadaan itu. Kekuatan pilihan, sikap menentukan makna. Salah satu pesan paling kuat dari Frankl adalah bahwa kebebasan terakhir manusia adalah memilih sikapnya. Di camp, semuanya bisa dirampas, tetapi pilihan batin tetap ada, dan ini berlaku juga dalam hidup kita sekarang. Kita tidak selalu bisa mengontrol kehilangan, penyakit, penolakan, tetapi kita selalu punya kendali atas respons kita. Apakah kita akan hancur atau bertumbuh? Frankl menunjukkan bahwa makna bukan ditemukan dari situasi ideal, tetapi dari keputusan sadar kita menghadapi realitas. Makna dalam kesederhanaan. Salah satu kekuatan buku ini adalah bagaimana Frankl menolak gagasan bahwa hidup bermakna hanya jika kita mencapai hal besar. Makna seringkali justru hadir dalam hal sederhana, merawat seseorang, menyelesaikan tugas dengan integritas, mengingat orang yang dicintai, membantu sesama. Di camp, bahkan tindakan kecil seperti berbagi roti bisa menjadi simbol kemanusiaan yang mendalam. Ini mengajarkan kita bahwa hidup bermakna bukan soal seberapa spektakuler pencapaian kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani hidup. Penderitaan sebagai jalan pertumbuhan. Frankl tidak meromantisasi penderitaan. Penderitaan tetap menyakitkan, namun ia menolak anggapan bahwa penderitaan selalu sia-sia. Menurutnya, penderitaan bisa menjadi peluang transformasi jika kita mampu menemukan makna di dalamnya. Pertanyaan pentingnya bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa bertumbuh melalui ini? Dengan perspektif ini, rasa sakit tidak selalu menghancurkan, kadang justru membentuk versi diri kita yang lebih kuat. Logoterapi di kehidupan nyata. Setelah perang berakhir, Frankl kehilangan hampir seluruh keluarganya. Namun, ia tidak berhenti. Ia membangun kembali hidupnya. Kembali bekerja, membantu orang lain menemukan makna mereka. Ini menunjukkan bahwa teori Frankl bukan sekadar konsep akademis. Ia hidup berdasarkan prinsipnya sendiri. Frankl membuktikan bahwa bahkan setelah trauma terbesar sekalipun, manusia tetap bisa bangkit jika menemukan tujuan baru. Relevansi di dunia modern. Hari ini, logoterapi justru semakin relevan. Di era media sosial, tekanan karier, konsumerisme, dan overthinking, banyak orang kehilangan arah. Kita sering sibuk, tetapi tidak bermakna. Frankl mengingatkan bahwa hidup bukan tentang terus mengejar lebih banyak, tetapi menemukan mengapa di balik apa yang kita lakukan. Makna bisa ditemukan dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam keberanian menghadapi penderitaan. Kesimpulan, manusia mencari makna adalah pengingat kuat bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selalu bisa bermakna. Frankl mengajarkan kita bahwa kita tidak selalu bisa menghindari penderitaan, kita tidak selalu bisa mengontrol keadaan, tetapi kita selalu punya pilihan untuk memberi makna. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar manusia. Di dunia yang sering terasa kacau, brutal, dan tidak pasti, makna adalah jangkar kita. Jadi, pertanyaan terpenting bukanlah apa yang saya harapkan dari hidup, tetapi apa yang hidup harapkan dari saya. Karena ketika kita menemukan jawabannya,
kita tidak hanya bertahan, kita benar-benar hidup.